jenengan. Mm-mm. Ya, jenengan menyampaikan apa yang menjadi kendala jenengan nanti bisa dikomunikasikan dengan moderator, dibantu moderator untuk bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian em, untuk pembagian waktu, Bapak Ibu, eh, kalau secara normatif ini disampaikan Bapak Ibu punya waktu 45 menit ya. Ini tayangannya sudah berubah kan Bapak Ibu? Takutnya tetap terus ya. Ya, sudah. Sudah, Bu. Ya, di sini ada waktu 45 menit, tapi eh, nyatanya semakin ke belakang ini waktu semakin terpangkas ya, Bapak Ibu. Sampai hari ini yang presentasi tadi hanya punya waktu 30 menit. 30 menit ya. Jadi kalau awal-awal dulu 45 menit masih lumayan banyak gitu ya. Terus lama-kelamaan karena kesibukan pengujinya atau kesibukan satu dan lain hal pihak, maka bisa jadi waktu ini hanya tinggal 30 menit. 30 menit itu untuk pengantar dan penutup, moderator paling 1 atau 2 menit. Kemudian ini yang tidak berubah Bapak Ibu menyiapkan presentasi 15 menit saja ya. Bapak Ibu akan presentasi 15 menit. Ya, ini terdiri dari presentasi kalau Bapak Ibu menyiapkan PowerPoint, PowerPoint, tapi utamanya adalah RA Bapak Ibu ya dalam bentuk Word-nya. Itu terutama di bagan-bagan, di tabel-tabel, di metrik-metrik itu untuk Bapak Ibu presentasikan. Ini waktunya 15 menit, kemudian ada penguatan dari atasan Bapak Ibu, mentornya. Ini waktunya 5 sampai 10 menit. Jadi mentornya diharapkan tidak menjadi penguji yang kedua ya. Jadi mentor itu untuk tanya jawab sudah forumnya ada di luar forum apa paparan. Jadi jangan menjadi penguji yang berikutnya. Kalau mentor tanya-tanya gitu, harusnya sudah nggak waktunya lagi. Tapi mentor itu malah membackup harusnya ya. Jadi komunikasi dengan mentor dilakukan sebelum pengujian atau sebelum paparan. Kemudian tanya jawab dengan penguji 20 menit untuk memberikan penjelasan mengenai RA Bapak Ibu. Ini terkait dengan biasanya penguji itu menanyakan ya 5 sampai 6 pertanyaan sekitar 5 gitu ya terkait dengan apa isi dari rancangan rancangan jenengan termasuk metriknya. Itu sekitar 5 pertanyaan, mohon maaf. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan alokasi waktu besok Bapak Ibu? Di rumah dicoba sendiri nggih, dicoba dulu. Bapak Ibu kalau paparannya itu selesai itu berapa menit, kemudian bisa disimulasikan, Bapak Ibu mencoba menayangkan. Jangan sampai ada ngadat-ngadat atau kesulitan dalam penayangan ya. Karena banyak ketika apa sudah tampil itu Bapak Ibu itu punya kesulitannya atau waktunya habis pada apa penggunaan paparannya atau tayangannya yang IT-nya ngadat gitu ya. Oke, jadi dicoba dulu terkait dengan paparan. Bu, mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Berarti untuk waktu presentasi itu kita nggak harus pakai PPT, gitu. Bisa pakai RA aja cukup. Pakai, Mas. Biasanya ditanya untuk PPT-nya dan era-nya diminta untuk mengumpulkan sehari sebelumnya. Nanti di Google Drive itu diminta, tapi jenengan juga diminta untuk siap menampilkan mungkin dalam waktu semalam kan ada sesuatu yang baru. Balai Diklat di sini mengkolek atau mengumpulkan arsipnya sebelum tayangan sehari sebelumnya.
biasanya malamnya itu ada poles-polesan sedikit atau tambahan. Biasanya jenengan memilih yang ditampilkan yang itu, yang versi di laptop sendiri. Ya, karena nanti yang dari Balai Diklat itu diarsip ya, jenengan mungkin ada perubahan atau apa, nanti ditampilkan dua-duanya, baik yang RA-nya maupun PowerPoint-nya. Kemudian yang utamanya yang ditampilkan duluan itu yang RA ya, RA-nya ditampilkan duluan. Jika ada penjelasan lebih lanjut, nanti bisa ditampilkan slide-nya. Itu yang empirik yang selama ini biasanya apa penguji minta polanya seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan slide-nya. Oh ya, tentang slide ini Bapak Ibu kami apa namanya himbau ya slide-nya kalau masih terlalu ramai atau terlalu banyak background-nya bisa dikurangi ya kepadatan atau keruwetan background-nya. Karena pengalaman yang sudah ada itu diminta, Mas ini slide-nya dibikin simpel aja. Coba tak kasih waktu 5 menit itu malah kedandapan ya. Mengganti dalam waktu singkat 5 menit slide pengujinya terganggu dengan gambar-gambar yang bergerak gitu. Dan ribet gitu ya. Jangan dalam waktu yang terbatas disuruh mengubah slide-nya menjadi plain aja atau putih aja atau ini malah nanti membuyarkan jenengan untuk konsentrasi. Maka dari awal kami sampaikan slide-nya nggak usah yang terlalu meriah gitu nggak usah. Biasanya malah nggak suka ya untuk pengujinya. Tapi kalau mau ditambahkan logo atau identitas institusi boleh. Ya, oke itu saja terkait dengan slide-nya. Jangan yang bergerak-bergerak kupu-kupu wira-wiri gitu ya, atau kembang mekrok-mekrok gitu, pusing ya. Ya, oke. Kalau buat pembelajaran anak-anak mungkin suka, tapi kalau paparan dikurangi. Itu terkait dengan slide-nya, ya. Poin-poinnya saja, yang penting-penting saja yang jenengan sampaikan kepada penguji, ya. Terus berikutnya yang penting kami sampaikan juga, Bapak Ibu, apa yang perlu diperhatikan, ya. Yang perlu diperhatikan itu terkait dengan nilai maksimal ya. Bapak Ibu bisa memperoleh nilai maksimal itu jika gimana gitu ya. Ini untuk yang pertama, untuk format penilaiannya nanti Bapak Ibu itu akan dinilai maksimal terkait dengan ketepatan rencana aksi perubahan terhadap isu yang dipilih. Itu nilainya tertinggi jika Bapak Ibu dapat poin 4 ya levelnya tertinggi jika isu itu aktual, dianalisis dengan baik ya. Di dalam laporan jenengan dianalisis dengan baik, ada buktinya. Jenengan bisa menyiapkan atau apa, menyajikan bukti itu dengan baik, maka nilainya 85 sampai 100. Kemudian nilai yang kedua, lapis yang kedua itu isunya sudah aktual, namun dalam menyajikan bukti-bukti itu jenengan belum bisa atau kurang ya. Penguji merasa kurang puas atau kurang sreg dengan buktinya ini mendukung atau enggak, itu nilainya biasa berkurang sedikit. Jika isu itu dianggap bukan isu aktual, kalau penguji sudah bilang, menurut Anda apa isu ini aktual? Kok menurut saya kurang aktual ini, maka jenengan nggak bisa melakukan apa pembelaan atau tidak bisa memberikan bukti-bukti, isu itu dianggap tidak aktual. Nilainya poinnya 2. Isu itu gagal dianggap sebagai isu atau bukan sesuatu yang menggelisahkan, bukan fenomena yang patut untuk dipecahkan, maka tidak dianggap sebagai isu. Itu paling rendah. Nilainya akan 1. Sampai di sini ya, Bapak Ibu bisa diikuti nggih. Kemudian yang kedua adalah tentang gagasan kreatif Bapak Ibu, ya. Kreativitas atau kebaruan atau novelty Bapak Ibu, jika itu kebaruannya tergambar dengan jelas, terdapat dalam langkah-langkah gitu ya.
maka nilainya maksimal 4. Jika itu dianggap sebagai isu tapi langkah-langkahnya pemecahannya kurang ya, itu maka hanya dianggap nilai 3. Begitu juga jika kurang lagi 2 dan dianggap sebagai isu yang tidak ada pemecahan itu dianggap nilai 1 ya. Bukan isu yang kreatif maupun pemecahannya tidak pas gitu ya. Nilainya 1. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pemecahan isu. Berikutnya itu tahapannya, Bapak Ibu, tahapannya keterkaitan antar tahapan itu antara Bapak Ibu kan punya beberapa tahapan ya. Itu sampai evaluasi monitoring biasanya paling bawah itu keterkaitan tahap 1, tahap 2, tahap 3 atau langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai langkah monitoring itu relevansinya seperti apa? Tergambar dengan jelas nggak? Kalau itu tergambar dengan jelas, keterkaitan antar tahapan itu maka nilainya 4. Jika oleh penguji nanti dianggap uh, kok ujuk-ujuk ngerti-ngerti monitoring gitu ya, maka apa nanti nilainya bisa paling bawah 1 poin ya. Ini terus kemudian Bapak Ibu juga jika dalam pemecahan masalah itu isunya bisa dikaitkan dengan agenda. Ini tulisnya secara umum agenda 2 ya, tapi secara khusus nanti prakteknya bisa jadi penguji menanyakan kaitannya dengan agenda 1 atau agenda 3 ya. Oke, jadi Bapak Ibu untuk agenda 2 itu harus ya keterkaitan antara eh, rancangan aktualisasi ini dengan agenda 2 atau nilai berakhlak itu seperti apa bisa dicantumkan, tapi secara umum bisa menjawab keterkaitan dengan agenda 1 maupun agenda 3. Bisa dimengerti, Bapak Ibu? Oke, Bisa, ya. Bu, Bisa, bisa, Bu. Jadi Bu. misalnya itu ya diberi waktu, coba solusi ini mencerminkan agenda 2-nya seperti apa sih, mencerminkan berakhlaknya seperti apa. Maka jenengan bisa ambil 1 poin atau beberapa poin dari agenda 2 untuk menjelaskan bahwa ini ada muatan agenda 2-nya. Begitu juga dengan Smart ASN dan manajemen ASN di agenda 3. Kan ada Smart ASN. Kok solusi ini mana kaitannya dengan kebaruan Smart ASN atau apa namanya agenda 3 itu di mana? Bahwa pelaku atau orang yang mengeksekusi kegiatan ini haruslah memiliki ciri atau kapabilitas sebagai bla 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 dan seterusnya. Jadi jenengan bisa menceritakan muatan isi dari masing-masing agenda 1, agenda 2, agenda 3 di dalam rancangan aktualisasi jenengan. Walaupun di sini dituliskan nanti utamanya mengkaitkan dengan nilai ASN. Gitu. Terus berikutnya yang terakhir ini, yang terakhir terkait dengan teknik komunikasi. Jenengan dalam mengkomunikasikan dilatih nggih nanti dalam waktu yang terbatas. Jangan terlalu wasting time waktunya bagaimana jenengan apa namanya menyiapkan waktunya terus juga eh, mengajak keterlibatan mungkin dalam menyapa nyapa audien gitu ya, menyapa penguji gitu. Eh, apakah sudah dimengerti Bapak Ibu atau ada yang belum dipahami gitu? Komunikasi 2 arah wajib dibangun nggih. Jangan drujur cerita dewe terus gitu ya. Dari A sampai Z jadi sedikit-sedikit mungkin ada latihan jeda menanyakan sudah mengerti atau belum, mana yang belum dipahami dan seterusnya untuk teknik komunikasi gitu. Nanti karena ada poinnya, ada kalau Bapak Ibu ignorant dengan situasi, kira-kira Bapak Ibu delujur terus dalam apa menyampaikan, tidak ada komunikasi yang dibangun, mungkin ada nilai yang tidak maksimal. Tapi kalau peserta mampu menjelaskan RA-nya dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik, aware terhadap uh,
pertanyaan atau kegelisahan atau mungkin tanda-tanda gitu ya. Mentornya mau bertanya atau moderatornya mau bertanya atau mungkin pengujinya mau bertanya gitu jenengan paham dengan itu monggo mau menggunakan diksi seperti apa atau sapaan seperti apa kalau jenengan memberikan kesempatan itu ada poin plus ya. Jadi di sini komunikasi yang baik, bagaimana jenengan membangun two-way communication, komunikasi dua arah, nanti ada nilai maksimalnya 85. Kemudian kalau kurang mampu mempresentasikan atau cuman membaca saja, jujur aja, itu nilainya pas satu. Itu sekiranya yang perlu dipahami sebagai bekal akhir Bapak Ibu sampai di sini nanti Bapak Ibu sudah berjalan sendiri nggih untuk menyiapkan sampai di kegiatan seminar. Nanti Bapak Ibu all depend on yourself ya. Waktu untuk kita bertemu-temu lagi sudah nanti di depan meja ujian. Mungkin dari saya cukup sekian, dipersiapkan dengan baik apa materi-materi yang mau disampaikan. Kalau masih bisa mengejar PowerPoint-nya dibuat yang bagus, kalau tidak ya normatif saja. Kemudian paparannya atau Word-nya dilengkapi, jangan sampai hanya bagian awal-awalnya judulnya, tapi belakang-belakangnya nggak bagus gitu tulisannya ya. Nanti dicermati, dibaca-baca ulang. eh apa kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu? Aman-aman saja atau ada sesuatu yang mengganjal? Mohon maaf Ibu, kemarin saya belum jadi coaching karena sinyalnya lemah. Oke, Mbak, dianggap sudah coaching, Mbak. Aku percaya. Dianggap sudah. Iya. Ya Allah, Masya Allah. Terima Hmm. kasih Bu. Oke, Mbak Maratul nggak ada kesulitan kan dalam menuliskan? Insya Allah Bu, Insya Allah. Masih Mm-mm. ini masih tahap eh, mengisi RA belum selesai, Mm-mm. baru sampai di analisis core isu Bu. Mohon Iya. doanya. Mm-mm. Iya, artinya Bapak Ibu perlu konsentrasi mungkin minggu-minggu ini ya untuk bisa menyelesaikan. Jadi kalau RA itu diselesaikan skripsi we sing kaya ngono angele bisa dalam waktu Bapak Ibu jadi nggarap skripsi kan ya mung 2 minggu 3 minggu tau walaupun bertahun-tahun gitu statusnya mahasiswa tapi skripsinya jadi mung sesasi gitu ya maka apalagi RA gitu ya RA tentu lebih mudah kalau nggak makalah tambah sidik ya tambah sidik maka Bapak Ibu sebenarnya bisa menyelesaikan dalam waktu hitungan hari terus nanti yang sisanya membuat PowerPoint ya. Nanti dipoles-poles, diperbaiki, di apa namanya, disempurnakan. Mungkin itu dari saya ada yang mau menyampaikan lagi kesulitan yang dialami Izin bertanya, Ibu. dalam Izin bertanya, J. eh, Bu, kalau untuk jadwal dari RA sendiri untuk aktualisasi itu ada batas maksimal tanggalnya, Bu, nih, Bu? Maksimal tanggalnya. Nanti jadwalnya untuk ujian akan diberikan, Mbak. Oh, Sesuai berarti dengan jadwal yang ada, biasanya nggih. selama ini karena ada libur ya, itu hanya mundur sehari atau maju sehari gitu. Tapi tidak jauh dari jadwal yang diberikan. Jadi kalau jadwalnya kemarin sebenarnya hari Senin ya, terus karena ada hari libur maka maju atau anu pada hari Selasanya atau pada hari Sabtunya, Jumatnya begitu. Jadi sekitar hari-hari itu nggak jauh dari jadwal yang direncanakan. Mungkin 1 atau 2 hari maju mundur gitu. Nanti kalau sudah mendekati harinya berarti jenengan siap-siap aja. Biasanya panitia juga menginfokan 1 2 hari sebelumnya, Mbak. Jadi nggak langsung hari ini apa namanya seminar ya, gitu nggak langsung. Tapi ada waktu
2-3 hari gitu untuk persiapan. Juga untuk menyampaikan kepada mentor. Kalau kita kan sudah siap ya, tapi mentornya itu kan waktunya yang kita harus readkan. Gitu. Nggih. Baik, Bu, terima kasih. Siap. Mm-mm. Update aja dengan apa namanya info-info kelasnya ya, info-info dari panitia. Oke. Baik, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. J. Ini, jadi begini, Bu Lili. Eh, Kemarin dengan sekarang ini, untuk isu yang saya eh, ambil, yang saya eh, rencanakan untuk disusun di rencana aktualisasi berbeda, Bu. Jadi ada perubahan isu. Ojo berubah terus lah, ngopo ya Mas, Mas. Oke, Bu, ini baru bisa ngobrol maksimal dengan mentor itu di hari ini, Bu. Mm-mm. Lah, akhirnya terus Menyulitkan jenengan nggak untuk isu yang terbaru ini? yang terbaru justru lebih mudah, Bu, menurut saya, Bu, untuk implementasinya. Oke. Oke. Lah, itu Gimana? pertanyaan. Jadi gimana? Oke. Awalnya kan saya kan mau digitalisasi ini, Bu, ya. Mm-mm. Digitalisasi arsip nikah yang Mm-mm. tahun-tahun lama. Mm-mm. Namun sekarang dirubah menjadi ini, Bu, pemanfaatan Google Calendar untuk pengumuman jadwal nikah, Bu, gitu. Jadi nanti Mm-mm. jadwal nikah atau pengumuman nikah kan seharusnya kan disampaikan ke masyarakat. Mm-mm. Setelah itu eh, pada realitanya itu belum tersampaikan dengan baik. Saya memiliki rencana, memiliki solusi untuk memanfaatkan Google Calendar, Bu. Jadi nanti Oke. nggih, setiap nanti Topik ada itu untuk diangkat sebagai makalah atau RA bisa. Dengan cerita tentang Google Calendar nggak hanya 1-2 paragraf tuh nanti, tapi bisa banyak bercerita tuh. bisa, Bu. Oke, baik. Artinya dalam pemilihan isu itu jenengan ojo kokean juga ojo kesedihan gitu ya. Oke, nggih, Bu, siap, Bu. Ya, oke, baik. Terus pertanyaannya, Bu, mohon Mm-mm. izin, untuk tugas-tugas yang saya kumpulkan di fase ini kan setiap hari kan ada tugas ya, Bu, ya. Mm. Ya, itu menggunakan isu-isu yang baru ini atau yang kemarin dilanjutkan, Bu? Oh, yang kemarin Ya. eh, yang sudah tugasnya sudah dikumpulkan. Oke, yang beberapa hari yang lalu kan sudah ada tugas Heeh. hari ke-13, 14, 15. Hari 13, 14 itu kan sudah ini ya, Bu, Mm. sudah saya kumpulkan. Itu Lah, kan oke, sudah selesai ya. oke. Nggak perlu diperbarui lagi. Nggak perlu diperbarui ya, Bu, ya. Nggih, Jadi, itu sudah tugasnya sudah due date, sudah oke, due date-nya sudah oke, berarti mungkin panitia atau pengajar sudah melakukan proses penilaian atau proses apa namanya pemberian pemeriksaan. Jadi kalau diulang lagi nanti mindon gaweni dengan oke, ya untuk ininya. Jadi dianggap kalau tugas sudah nggak usah ngerecoki lagi dengan update yang baru malahan. oke, Dengan berpikirnya yang besok untuk RA aja kalau masih mau dirubah, masih ada waktu, nanti jenengan sampaikan atau jenengan bisa ulas perubahannya di bagian mana atau disinggung sedikit dari rancangannya yang awalnya seperti apa menjadi apa gitu. oke, siap, Bu. Oke. Wis Berarti, rasa baleni tugasnya ya Mas, wis lewat. oke, Ya, oke, Bu. ya Baik, Bu. baik. Sementara itu dulu, Bu. Terima kasih Oke. atas jawabannya, Bu. Oke. Ya. Baik. Untuk berikutnya siapa yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Habis ini Bapak Ibu harus sudah siap mengerjakan RA-nya ya. Kita ketemu nanti di pertemuan dengan mentor. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Dalam nggih? Eh, di tentang RA-nya. Di Ya, RA itu kan ada jadwal kegiatan, nggih, Bu, yang nggih kotak-kotak betul. itu. Mm-mm. Nah, kemarin sebenarnya ketika coaching pertama itu sudah dibahas untuk kegiatan pertama itu berapa hari atau berapa minggu itu kan sudah. Yang mau saya tanyakan untuk menentukan awal mula atau awal tanggal Mm-mm. mulainya mulai kegiatan itu Mm-mm. dimulainya sejak realitanya kita mulai mengerjakan kegiatan itu atau Mm-mm. disesuaikan dengan jadwal latsar. Jadwal Oh, latsar itu jangan kan jadwal ada asar, Mas. Kalau aktualisasi di tempat jadwal kerja. asar itu terlalu panjang nanti.
jenengan rugi ya, karena nanti tertulisnya jenengan kan lama sekali untuk penyelesaiannya. Tapi dimulai saat jenengan membuat RA-nya aja. Oh, berarti sesuai realitanya Heeh, nggih. membuat RA-nya. Jadi waktunya itu rata-rata antara 3 minggu, 4 minggu gitu. Kalau dari awal mula jadwal asar bisa lebih dari 6 minggu ya. Oke, Jadi panjang sekali. Nah, untuk teman-teman yang ada itu dan pakemnya mungkin kita sampaikan itu sejak jenengan mulai membuat RA-nya. Jadi jadwalnya bisa jadi cuma 3 minggu atau 4 minggu. oke. Berarti kalau saya sudah mulai tahapan di minggu kemarin, berarti saya tulisnya mulai Seminggu toh kegiatan berarti minggu kemarin nggih berarti iya nggih. seminggu berarti nanti jenengan punya waktu untuk menyelesaikan bisa 3 atau 4 minggu lagi sehingga rata-rata penyelesaian era jenengan sama dengan teman-teman yang lain 5 sampai 6 minggu. Itu untuk waktu rentan waktunya ada minimal atau maksimalnya nggak? Boten ya kalau Atau maksimalnya patutnya dalam gitu? pembimbingan kita biasa apa namanya himbau agar tidak melebihi waktu 6 minggu. Oh gitu. Yang penting Iya, tidak 6 minggu nggih. biasanya dihimbau. Tapi nek misalnya sebenarnya keputusan kan di tangan jenengan ya. Nek aku Oke. pengennya rong sasi 8 minggu ya mau gimana lagi. Tapi kita umumnya tidak terlalu lama biar tidak membebani jenengan ketika pengambilan data atau waktu untuk penyelesaian itu pengambilan sampelnya yang terlalu besar. Gitu. Jadi Terima kasih. umumnya nggih, Pun paham. cukup 6 minggu aja. Terima kasih, Bu. Nggih. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya lagi, Bu. Boleh, Mbak. Iya, untuk sampel sub objeknya itu kan saya memakai satu kelas saja, nggih, Bu. Ya, Itu nggak masalah kan, Bu, kalau tidak apa-apa. tidak saya terapkan di satu madrasah semuanya. Oh, sangat tidak apa-apa. Oke. Ya, pengalaman yang ada itu minimal itu tadi satu kelas atau misalnya mau mengambil 2 kelas pakai perbandingan ya. Jadi ada kelas apa namanya yang di treatment, ada yang kelas eksperimen istilahnya, ada yang kelas nggak dikenai perlakuan itu bisa. Jadi, tapi kalau cuman studi kasus atau pakai kelas 1 dok nanti diceritakan hasilnya gimana gitu juga nggak apa-apa. Ada juga yang seperti itu dan boleh penilainya nanti nggak masalah. Tidak harus ada berapa kelas dan apa namanya dengan metode yang rumit gitu. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Aman, aman, Mbak. Cukup? Nggak ada lain? Berarti yang lain tinggal bismillah untuk mulai menulis nih. Pak Rizal kelihatannya kok termenung. Mikir Ya apa? Bu, siap. Buatan Bu. Lihat, Oke lihat ya. RA-nya itu Bu. Mikir RA ya. Nanti mikir pikniknya setelah RA-nya rampung ya Pak. Nanti kita piknik. Ya. Ya Bu, siap, siap Bu. Oke. Ya, oke. Pak Siti nggak ada masalah? Oh, izin Bu, Ye, gimana? J. Di bagian RA bab 3 Mm-mm. itu poin F ada matrik rekapitulasi rencana aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Ini Bu, Mm-mm. saya belum ada gambaran contohnya dibuat seperti apa atau das bunting ya Bu. Matrik rekapitulasi. Rencana aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Oh, matrik itu adalah matrik itu mencantumkan nilai-nilainya, Pak. Jadi di matrik itu dituliskan saja secara deskriptif bisa jadi jenengan apa namanya dimasukkan nilai-nilai PNS-nya atau nilai-nilai dasarnya dalam kolom di salah satu kolom di matrik itu. Hmm. Tapi matriknya sendiri jenengan sudah punya, Pak. Mohon ada sudah ada gambaran seperti ini Bu. Boleh mohon izin share Bu. Boleh, boleh, boleh. Soalnya Matrik biar yang ada soal minggunya ya, oh minggu-minggunya. yang ada minggu-minggunya Gimana? Yang jenengan punya yang matrik apa? yang matrik rancangan aktualisasi. Coba lihat, coba lihat. Soalnya kemarin pas coaching kemarin saya belum dapat kebagian Iya, sempat biar sekalian mohon izin Bu. iya, siap.
Tapi aku yakin wis HP yo. Belum Bu, ini masih perlu. Oke. Oke. Terus ke bawah. Mm-mm. Mm-mm. Oke, terus ada Oke, yang Bu. ada kolom tanggalnya, Pak? Ini yang belum Ibu, yang kolom Oh ya. tanggal yang saya masih bingung kan yang Hmm. ini Bu, yang ini poin F ini Bu. Bedanya Oh, dengan yang di yang atas matrik itu. itu yang ada tanggalnya itu loh, Pak. Yang arsirannya ada tanggal-tanggalnya, minggu-minggunya itu loh. Oh, Mm-mm. Itu nanti masuknya bukan di jadwal kegiatan. Iya, di matriknya diawali dengan itu, nanti di jadwalnya jenengan sampaikan untuk arsirannya. Matriknya awalnya adalah bahan untuk menuliskan itu, jadwal kegiatan. dan J Bu. Cobi mangke. Di Mas, Pak, siapa Pak? Pak Sidik ya? Iya Bu. Pak Hubungi. Sidik punya teman yang sudah seminar belum di tempat jenengan? Ada Ibu periode 3, tapi Nah, belum kalau belum seminar tapi sudah mau sudah ikut mau ini seminar, Bu. ya. Ya Kalau minggu ini. ada yang sudah seminar, kalau Iya. belum ya nggak apa-apa. Temannya bertanya kepada yang sudah Iya. menjelang seminar. Itu biasanya kalau yang sudah seminar, jika matriknya salah atau ada masukan, ada tambahan dari penguji, Pak. Jadi Oh udah iya. dapat yang benernya kudu gawe piye gitu. Kalau yang sudah seminar biasanya ada masukan. Dengan maka kalau mau tahu atau mau punya gambaran itu tanya pada teman-teman yang sudah mendapat masukan dari penguji. Iya, baik Bu. Nggih. Coba Ya, coba tanyakan. beda instansi nggak apa-apa atau sama di lokasi jenengan Iya. kira-kira sing wis dapat masukan matriknya ini kurang apa atau em, apa namanya kolomnya kurang apa gitu nanti bisa jadi ada contoh yang jelas kalau sudah diseminarkan. Gitu ya Baik Pak Bu. ya. J, matur suwun sangat Ibu. Nggih, Saya nggih. stop share. Baik. Terima Ya, kasih Ibu. apalagi Bapak Ibu yang temennya topiknya hampir mirip-mirip ya. Biasanya masukannya kan nggak jauh-jauh. Nanti dari sana jenengan bisa dapat masukan. Misalnya yang teman guru gitu bertanya pada rekan guru yang lebih dulu mendapat masukan atau sudah seminar. Sesama penghulu juga dapat masukan dari sudah diseminarkan penghulu begitu. Biasanya ada masukan yang cukup berharga yang bisa dicontoh. Baik, saya kira Bapak Ibu tinggal mengeksekusi atau menyelesaikan tugasnya dalam waktu 2 minggu ini. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa menampilkan yang terbaik atau apa namanya yang dimaksud. Oh, iya. Mas Sidik aman? Nggak ada pertanyaan? Iya Bu. Bu, mungkin Aman. untuk Aman Bu. yang Bu, Ripon? untuk menambahkan pendapat Sidik tadi, saya ada contoh di materi rekapitulasi dari teman saya, mungkin Mm-mm. bisa dicek Bu. Ini soalnya Iya, cuma kayak gini. mm-mm. Boleh, boleh. Saya izin share nggih ya? Nggih. Temannya sudah presentasi. Sudah Bu. Oh iya. Nah ini Hmm. cuma kayak gini Bu. Ini bener nggak Bu? Cuma ada satu tabel ini Pak. Biasanya enggak. Hmm, kok gitu, Mas? Biasanya enggak Kurang begitu. tahu. Kurang tahu juga saya Bu. Makanya saya Sama Bu tanyakan, saya. saya soalnya juga masih bingung ini isinya kayak Hmm, gimana. Sama Bu, biasanya teman saya juga begitu Ibu. Nah, Punya Ada yang saya lain? beda sih kayaknya. iya, rata-rata mungkin enggak Hmm, begitu ya. di- Enggak. iya. Mm-mm. Kan nih kok seperti ini saya juga nggak tahu. Cuma ada satu tabel ini, nggak ada penjelasan lainnya. Terus ini ngisinya bagaimana juga nggak tahu. Mm-mm. Iya, Ini saya punya juga teman saya malah soalnya. baru lihat ini. Sudah Hmm, ujian kah? apa tuh? Sudah tes, sudah ujian, Ampun, sudah dia periode seminar. satu Bu. Nggih, periode satu. Hmm, Ayo, teman saya lihat. iya. Iya, cuman nggak paham tapi saya juga nggak paham juga.
Mungkin nanti mencoba menambah apa masukan atau khasanah yang lain ya Mas, yang jelas tidak Oh hanya gitu. seperti ini nggih. Oh iya. Nanti sebagai sebagai pembeda mungkin Bapak Ibu ada yang punya apa namanya contoh yang lain yang mau ditunjukkan. Izin untuk share screen ya, Bu ya. Punya Siap, saya coba. sepertinya berbeda. Mm-mm. Kayak apa? Rencana, rencana. Temannya sudah seminar, Mbak? Sudah, Bu, yang Oh, periode pertama. oke, nah lihat. Sampun terlihat Mungkin belum ya, kalau Bu? periode pertama juga Ya. anu ya, Bapak Ibu masih belum settle ya masukannya. Semakin ke sini tidak seperti. Nah, ini seperti ini ya, Bapak Ibu ya matriknya, betul. Ya, Hmm. oke. Sekarang cuman yang kebaruan ini analisis dampaknya ada yang tidak dilihat kan nggak apa-apa ya. Ini poin analisis dampaknya boleh Boleh 2 skip, atau 3 gitu, Bu. nggih. Bahkan boleh skip Oh, boleh Mbak. di skip malah. Heeh, jadi Oh, diulangi itu ada yang versinya nggak pakai analisis dampak, tapi kalau pakai analisis dampak nggak apa-apa juga nanti juga mendapat apa pencermatan dari mentor ya, dari penguji juga. Jadi ada yang modelnya seperti ini, ada yang nggak pakai kolom analisis dampak ya. Nah, cuma nanti disampaikan kan ada apa namanya, jika ini tidak dilaksanakan dengan baik kan gitu ya. lebih ke kalimat negatifnya itu ya, Bu ya. Ye, maka Iya. dampaknya apa atau apa namanya dikumpulkan di paling bawah itu seperti apa Hmm. jika tidak dilaksanakan. Nah, ini lebih mendekati ya seperti ini yang matriknya Bapak Ibu coba naikkan ke atas komponennya, Mbak. Ya, oke. Stop, stop ke bawah. Ya, ini. Nah, nomor tahapan kegiatan, output hasil keterkaitan dan kontribusi. Ini yang apa namanya diwaspadai ini kebanyakan di kolom 3 dan 4 ya. Bapak Ibu kolom 3 dan 4 ini bagian potensi untuk menyampaikan dengan lebih baik atau bisa jadi juga sebaliknya. Nanti lubang Bapak Ibu ada di kolom 3 dan 4. Jadi tahapan kegiatannya apa, outputnya apa harus bisa apa namanya ditelusuri dengan baik. Kalau di sini ada 3, outputnya usahakan dia 3. Kalau di sini ada 2, outputnya diusahakan linear ya 2. Jadi menyampaikan ide program pembuatan website, outputnya apa? Dokumen atau hasil websitenya. Kemudian mendiskusikan berarti outputnya apa? Hasil diskusi atau notulensi diskusi. Kemudian masukan dari mentor terkait dengan konsep, maka outputnya adalah notulensi dari mentor kayak gitu. Ya, bisa diikuti kan Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi Bisa. ini ya, Ya, Bu. yang bagannya lebih mendekati yang ini. Nanti mungkin sedikit atau satu bagian bisa di screenshot atau bisa di share Mbak Iya, siapa Bu. tadi yang punya ini? Latifah. Mbak Latifah untuk bisa menjadi bantuan teman-teman ya. Iya, Bu. Membantu Berarti kan dapat. analisis dampaknya lebih baik dihapuskan saja ya, Bu, yang di Iya, tabel ini. itu artinya eh, saya tidak menyarankan dihapus. Kalau ada kan lebih bagus Mbak ya. Tapi kalau jenengan kesulitan dan itu menjadi bumerang, kira-kira kok analisis dampaknya tidak diisi, maka sebaiknya kolomnya dikosongkan aja atau dihilangkan kolom itu. Ya, nggak usah pakai. Tapi kalau ada itu bagus ya. Bagus artinya yang diinginkan seperti itu. Oke, nanti dibantu Mbak Latifah untuk bisa sharing kepada teman-teman untuk terkait dengan kolom yang ada, terkait dengan matriknya. Terima kasih Untuk izin pencermatannya. menanyakan jadwalnya, saya membuatnya tanggal 26 Agustus. Apakah tidak masalah, Bu? Atau harus minggu yang kemarin gitu? Saya kemarin rada bingungnya di sini.
Tidak, tidak apa-apa. 26 Agustus berarti belum. Seharusnya kan sudah saya lakukan, cuma untuk laporan di sini saya memilih tanggal 26-nya. 26 kan berarti hari ini belum. Belum. Nah, sampai tanggal 26 kan ada waktu seminggu. Jenengan nggak sayang waktunya terbuang seminggu? Oh, oke. Nggak apa-apa. Siap. Kalau jenengan nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nanti hitungannya mulai tanggal 26 sampai waktu jenengan siap. Tapi kalau sebenarnya kan jenengan sayang kan hari ini sudah berproses atau minggu ini sudah berproses, tapi Oke. dianggap tidak berproses, maka biar nggak rugi ya jenengan mulai cantumkan mulai minggu kemarin jenengan bikin tulisan itu kapan atau bikin perencanaan kapan. Ya, Nggih. berarti pentingnya Nanti minggu kemarin. mundur apa belakangnya kan waktu selesainya bisa maju juga. Siap. Siap Oke, gitu ya. makasih. Ya, Oke. Waktunya dengan tadi sama-sama. antara 4 sampai 6 minggu nggih. Untuk kendala Iya, oke. antisipasi. Kendala antisipasi sudah ada. Oh iya, untuk kendala dan antisipasi nanti harapannya betul-betul dibaca ulang yang jenengan apa tidak kuasa untuk menghadapi kendala itu ya yang dituliskan. Tapi kalau jenengan masih bisa mengubahnya, jangan sampai kendala itu nanti ditanya. Loh kok jenengan nuliskan sebagai kendala, padahal kan jenengan bisa melakukan perubahan terhadap itu agar tidak menjadi kendala. Maka yang menjadi kendala biasanya yang jenengan tidak kuasa menanggungnya atau mengubahnya. Ya, Oke, siap? insya Makasih ya. Allah. Bismillah. Cukup. Iya, Mbak Oke, Bu Latifah ini Lili. udah bagus sekali nih, udah hampir siap. Mau ujian besok minggu depan juga sudah. Oke. Iya, Bu, tinggal PPT-nya saja yang belum Iya, ini. nanti malam bisa mulai tidur ini nyenyak. Yes. Oke, Ya, Bapak Bismillah. Ibu yang lain juga tertrigger untuk bisa sama. Siap, Bu. Iya, oke. Ada Oke, yang mau disampaikan lagi? Cukup waktunya pengendapan? ya, Bunda, insya Allah. Siap ya. Artinya saya memberikan kesempatan seluas-luasnya Bapak Ibu itu bukan untuk pulang tidur bal-balan gitu ya atau jalan-jalan gitu ya. Tapi harapannya Bapak Ibu scrutinize your computer again ya. Oke, jadi sampai rumah ya tetap buka laptopnya, tetap ngutek-ngutek ya biar selesai dulu. Itu saja dari saya Mbak Umul. Apakah sudah boleh cukup ini panitia? Monggo Mbak Lili, nggih. Kalau sekiranya sudah cukup boleh Aku diakhiri. wis lemes ya Mbak Umul seko esuk. Iya, betul. Monggo Mbak, kalau Iya, sekiranya sudah cukup nggak apa-apa diakhiri. oke. Terima kasih Ibu Panitia. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat, nggih. Siapkan minuman segelas kopi dan penyemangat untuk menemani hari-hari Bapak Ibu. Kita ketemu besok di seminar ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu wabarakatuh. Lili. Oke, siap Mbak. Iya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Terima Halo, kasih. halo. Nggih, monggo. Iya, bisa di stop recordingnya, Mbak. Oke. Oke, monggo bisa langsung live nggih. Selamat